Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, walaupun pada malam hari ini sama persis dengan malam Jumat kemarin hujan, tapi semangat dari bapak-bapak semuanya untuk menghadiri majelis tadarusan yang rutin kita laksanakan penuh dengan semangat. Semoga Allah memberikan limpahan pahala bagi kita semuanya. Amin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini dengan diberikannya kesehatan, tentunya kita berharap akan semakin bersemangat lagi untuk beribadah. Dan insya Allah di sisa-sisa usia kita ini masih Allah berikan usia yang panjang. Dan usia yang panjang ini semoga menjadi usia yang barokah. Amin. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhirul zaman. Dan kita berdoa semoga nantinya di yaumil qiyamah kita semuanya ini insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan rutinitas sholat fardu terutamanya. Bahkan kadang ada di antara kita yang menambah dengan sholat sunnah. Baik yang qobliyah maupun ba'diyah, ataupun sholat duha, bahkan sampai sholat tahajud. Tapi semua itu sholat yang kita kerjakan, bisa jadi selama ini kita kerjakan itu sholatnya tidak sah. Tidak sah karena apa? Nah ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tidak sah karena dalam berhadas, baik hadas besar. Hadas besar itu haid, nifas untuk perempuan. Nah kita mandi wajib, mandi janabah, mandi junub. Hadas kecil dengan berwudu. Nah, dengan berwudu itu tidak sempurna. Nah, untuk itu apabila kita tidak sempurna, ada salah satu rukun di dalam kita mandi maupun berwudu tadi itu ada yang terlewatkan. Itu menjadi tidak sah. Nah, hadas besar kalau kita yang laki-laki ini tentunya mandi junub. Mandi ini masih banyak orang mengerjakan, tetap mandi, tetapi pengertian dia mandi itu asal basah keramas. Wes tak keramas. Nah, padahal tidak seperti itu. Namanya mandi besar, otomatis yang pertama kita lakukan adalah membersihkan terlebih dahulu. Kemaluan. Kemaluannya dibersihkan, disiram dengan air, pakai sabun. Kemudian enggak cuma kemaluan, mungkin tangan kita. Nah, tangan juga dibersihkan. Tangan dibersihkan pakai sabun. Kemudian apa yang kita kerjakan setelah membersihkan itu, kemudian tangan juga kita bersihkan lagi. Bersihkan pakai sabun, kemudian kita berwudu dan berniat. Berwudu dan berniat untuk mandi janabah. Wudu seperti biasa. Setelah itu, kita menyiram seluruh badan dimulai dari bagian kanan. Boleh juga langsung ke seluruhnya. Dari atas, kepala, rambut, sampai ke kaki. Kena diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian seperti biasanya, boleh disabun. Nah, kalau kita sekarang zaman sudah modern, sudah ada sabun. Disabuni. Mulai bagian kanan dulu. Tangan selesaikan sabun, bagian kiri, dan selanjutnya dibersihkan. Setelah bersabun, kemudian disiram lagi. Kemudian baru kita mencuci rambut. Kalau rambut yang tadi kemaluan tentunya sudah kita basuh di pertama. Nah, karena rambut yang atas maupun jenggot dibasahi, keramas. Nah, pada dasarnya
yang lebih utama di pertama itu niat. Ngopo sih marek mandi? Padahal orang tuh cuma taunya, wis aku tak keramas. Nah, terus subuhe keramas. Niatnya ming keramas tok, asal basah, itu yang salah. Yang akhirnya apa? Berdampak dengan sholat yang kita kerjakan menjadi tidak sah. Nah, itu hadas besarnya. Kemudian yang menyebabkan sholat tidak sah karena hadas kecilnya, berwudu tidak sempurna atau ngentut ora wudu. Aku ngentutin ming cilik kok ming sithik. Nah, orang mampu ming sithik, Mas. Nah, ngono kuwi tetep batal. Nah, dora krungu. Nah, itu batal. Jadi wudu itu ada beberapa rukun yang harus kena semuanya. Rukun wudu yang pertama niat. Kapan berniatnya? Berniatnya saat kita membasuh muka. Jadi saya ceritakan yang rukunnya. Berniat membasuh muka. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, basuh muka. Mau sekali, kalau dirasa sudah cukup, cukup. Kalau dirasa kurang, kurang. Ditambah lagi. Yang berjenggot panjang agak lama. Karena ada jari yang harus disisipkan. Bagian muka ini bukan cuma mak bukan, tetapi bagian muka meliputi ini. Nah, kalau sing soyo botak, soyo ombo. Nah, ini. Bagian muka sampai ke bawah sini. Ini muka. Dagu ini bagian muka. Jangan sampai tidak kena air. Karena itu masuk rukun. Kemudian yang kedua, yang ketiga, setelah tadi berniat sambil membasuh muka, muka selesai, kemudian kedua tangan. Nah, mencuci kedua tangan dari atas jari orang ini, kerap ini, keliru atas. Karena sekarang rata-rata mesti wudhunya di keran. Nek zaman biyen mesti manggo ember, zaman simbah embernya di lubang. Nah, tetap begini. Selesaikan bagian kanan. Mau sekali dirasa cukup, silahkan, boleh. Tapi jangan sampai lebih daripada 4-5 kali boros air. Kemudian kiri, jangan selang-seling, masih banyak yang selang-seling. Kanan, kiri, kanan. Kalau orang tidak silap. Setelah itu apa? Setelah tadi membasuh kedua tangan, kemudian mengambil air sedikit, membasahi, mengusap kening. Mengusap kening ini pengertiannya sebahagian kepala. Tidak di kening boleh, karena pengertiannya sebahagian. Bagian kepala ini sampai ke sini. Mau di atasnya boleh, tapi yang lebih mudah sebagian kepala diusap. Kemudian baru kaki, dimulai dari kaki kanan sampai di atas mata kaki, syukur-syukur sampai betis. Karena Rasulullah sampai betis. Tapi di dalam hadisnya paling tidak di atas mata kaki. Kanan dulu baru kiri, orang bolak-balik. Itu rukun wudunya. Sedangkan wudhu yang kita laksanakan selama ini dengan pertama sunnah itu membaca basmalah, mencuci tangan dulu itu sunnah. Tapi yang diperhatikan 4 tadi. Niat sambil membasuh muka, tangan kanan, tangan kiri sampai siku, kening, sebahagian kepala, kaki kanan dan kaki kiri di atas mata kaki, itu saja sudah cukup. Kalau suatu ketika panjenengan pergi kemana sulit air, wudunya gitu saja. Karena kita sudah melaksanakan rukunnya. Yang kedua yang menyebabkan sholat kita itu tidak sah. Karena belum bebas dari najis. Najis yang menempel di badan. Nah, kroso ngampet nguyuh. Biasanya bapak-bapak ngampet nguyuh di perjalanan. Nah, mesti ketetesan. Piye carane? Carane neng kamar mandi kasih pakai copot. Sempaknya dicopot kan mesti tidak tembus ke celana bagian luar. Sempaknya copot. Nanti mau berangkat lagi, setelah selesai sholat, neng kamar mandinya dinggum nih. Jadi najis itu tidak hanya dari air kencing, bisa saja kita nginjak kotoran. Kotoran cicak, injak juga diperhatikan sandal yang kita pakai. Diupayakan bapak-bapak ini kalau ke musola atau ke masjid menggunakan sandal, jangan sandal yang kecil. Sehingga tumitnya atau jempolnya tuh di luar kena tanah. Usahakan sandal yang lebih gede. Sehingga kaki kita itu terlindungi dari tanah. Walaupun sampai dengan masjid musola kita silakan cuci kaki lagi. Biasanya Pak Surjadi yang rutin itu cuci kaki, saya perhatikan. Mesti cuci kaki. Nah, seperti itu dilaksanakan.
Itu najis dari badan, kemudian najis dari pakaian. Nah, tadi seperti saya ceritakan tadi, hati-hati kita bapak-bapak yang biasanya kalau ngamput nguyuh kencing itu tidak apa-apa saat membasuh. Nah, saat kencing ngadeg, kalau kencing ngadeg biasanya kurang begitu dicuci koyone wis resik, ternyata metu meneh. Nah, jadi ini caranya apa? Diurut. Okay. Ini sunnahnya begitu, Rasulullah begitu, diurut. Kalau bisa sambil duduk, sambil jongkok, diurut. Nah, kacuke diurut. Nah, diurut baru dicuci. Nah, itu. Dari pakaian dipastikan pakaian kita tidak kena najis, pakaian yang bersih dan suci. Nah, bersih belum tentu suci. Jadi harus hati-hati, bersih memang, tapi setelah dicuci kena tai cicak, kena pas jalan ke sini sarungnya kecipratan lecong, tai ayam dan sebagainya. Kemudian tempat sholat, sajadah, nah, yang paling rawan di bawah lampu digital ini biasanya tai cicak karena lampunya hidup terus. Nah, tai cicak itu hati-hati, dibersihkan dulu. Dibersihkan, jangan langsung dipegang ya, batal. Tiup atau cari kertas atau apa, lidi, nah dipinggirkan dulu. Terus yang ketiga, yang menyebabkan sholat kita tidak sah adalah terbukanya aurat. Nah, hati-hati, sholat pakai baju kaos oblong sing pendek, pakai celana jin. Karena celana jin itu yang saat berdiri memang bisa, memang dia kaos oblongnya itu nutupi, tapi begitu sujud angkat, kaosnya terangkat, tertarik, nah, nampak belahan. Nah, celengannya ketok, nek wong wadon apa-apa, lanang ireng meneh. Nah, itu aurat terbuka untuk bapak-bapak. Jadi memang aurat kita itu dari pusat sampai ke lutut. Tapi jangan beranggapan bahwa wah aku rasa nggo baju sumuk, salatnya nganggo sarung wae, jangan menyepelekan. Karena pernah dulu saya zaman kuliah ada teman saya yang sholat ya kayak gitu. Malas juga baju tutup. Karena apa, kita sholat ini kita menghadap Allah. Kita berkomunikasi kepada Allah, jadi menghormati. Wong kene wae arep undangan bajunya yang nganggo disetrika, dikei wangi-wangi, sing kakung, wah nganggo macam-macam lah pokoknya wangi. Sepatune disembir. Masa menghadap Allah seperti itu? Nah, terus yang keempat. Sholat itu harus menghadap ke kiblat. Kalau dulu belum ada teknologi, wajar, tidak bisa disalahkan. Kita dulu patokannya ngadapinnya di ulon. Padahal yang betul orang ulon, rodo serong, 27 derajat. Sekarang banyak masjid yang sudah dibetulkan. Jadi tidak usah heran dengan begitu kita ke masjid mana, jumpai karpetnya ini sudah miring. Nah, karena sudah dibenarkan. Karena dulu belum ada teknologi. Dulu informasi anjuran dari pemerintah itu tidak sampai ke kampung-kampung, hanya ke masjid jami, masjid-masjid yang besar. Dari Kemenak itu nanti jam sekian, bahwa matahari itu pas di tengah-tengah, silahkan menggunakan teknik seperti ini. Tapi kan orang tekan di kampung. Nah, Masjid Baitur Rahmah aja baru berapa tahun? 10 tahunan ya, Cik. Benar tidak ada kali 10 tahun. Karena bergeser. Tapi alhamdulillah musola oleh almarhum Pak Syari dulu sudah dikiblatkan. Kemudian berbicara waktu sholat. Bapak-bapak sih enggak lah. Saya remaja, anak-anak remaja. Melakukan gerakan-gerakan yang terlalu banyak yang bukan gerakan sholat. Ngukur sewajari. Bar ngukur rai, orang ngukur silit. Apa mana kacau hati-hati Pak. Lalu banyak gerakan, apalagi masih ada remaja itu sholat taruh cengengesan. Enggak sah sholat, tapi bapak-bapak enggak lah. Kadang sing ora sadarnya apa, angope ora ditutup. Nah, Pak Mun suruh banget. Angop enggak ditutup. Jadi kalau angop ditutup. Yang berikutnya adalah sholat harus sesuai dengan waktunya. Kita tidak boleh mempercepat waktu sholat karena ada alasan ingin segera berangkat ke kantor, bekerja, keluar kota. Wah, ngisi 10 menit aja sholat sih. Wah, sholat wah sholat sih. Tidak boleh. Nah, jadi sholat harus sesuai dengan waktunya. Saya pernah salah buka puasa.
Waktu tahun 91 pulang Kalimantan, tapi tidak disengaja di dalam kapal. Di dalam kapal dari Semarang ke Pontianak. Ternyata waktunya tuh bido. KCM 10 menit. Akhirnya nganggo jam nyuco. Wah, wis ajan, gluk-gluk-gluk. Teman saya bilang, "Woi, belum waktunya, ini sudah di Pontianak." Nah, tapi aku ya bismillah, pokoknya aku lanjut meneh poso. Karena enggak ngerti. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan salah satu rukun sholat. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Rukun sholat itu banyak versi, ada yang 17, ada yang 13, ada yang sekian. Nah, rukun sholat itu yang pertama adalah niat. Nah, kita dalam sholat kapan berniat? Saat bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar takbiratul ihram ini tangan kita tuh harus dinaikkan, angkat. Tidak boleh Allahu Akbar diam, karena itu rukun. Selebihnya panjenengan mau sami'allahu liman hamidah, masuk rakaat kedua kalau sholat maghrib, setelah sujud berdiri lagi Allahu Akbar, angkat itu sunnah. Tapi yang wajib takbiratul ihram saat angkat tangan itu harus diangkat. Mau di tengah dada sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Nah, tapi ujung ini tidak ada itu. Tidak ada. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah karena ini rukun, wajib di setiap rakaat dibaca. Kalau sebagai makmum, misalkan setelah waladhdallin, imamnya tidak mengasih jejak, langsung inna atoina, tidak sempat. Yang penting tiga ayat. 3 ayat di awal sudah dibaca. Ikut terus imam ruku, ya ruku, jangan ditunda. Wah, kurang rampung yang ngecol Fatihah. Itu boleh. Tapi begitu yang bacaan sir harus full. Bacaan sir full. Jadi imam juga saat bacaan sir membaca Al-Fatihahnya orang ngebut. Nah, hati-hati, jangan ngebut. Sama intonasinya saat kita jahar, saat baca nyaring. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Saat jahar nyaring bacaannya intonasinya begitu. Begitu sir, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, kasihan. Yang sepuh-sepuh. Panjenengan sudah rampung, beliau baru aja berdiri. Nah, itu harus kita perhatikan. Karena di Masjid Baitur Rahmah pernah takmir mendapat usulan agar imam disampaikan kepada imam untuk memberi jeda. Supaya apa? Supaya pembacaan Al-Fatihah yang membaca setelah waladhdallin, terutama jamaah yang sepuh-sepuh ibu-ibu itu berkesempatan bisa membaca Al-Fatihah secara full. Nah, itu. Kemudian di setiap gerakan sholat tuh harus tumakninah. Jadi tidak ada gerakan sholat tarawih ini, yang Allah Assalamualaikum, tidak ada. Jadi semuanya tumakninah. Tumakninah itu diam, tenang. Jadi ada jedanya. Jadi itu harus kita perhatikan betul-betul. Jadi tidak ada nanti di musola, tidak pernah ada walaupun bacaannya cepat tapi tetap tumakninah. Al-Fatihah cepat ya biasa, surah pendek biasa, tapi begitu ruku yang penting sudah terbaca subhanallah, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, cukup. Allahu Akbar, subhanallah lagi, cukup. Nah, jadi tumakninah. Demikian Bapak-bapak, semoga kita bisa memperbaiki sholat kita dan rukun-rukun yang mengikutinya, baik dari rukun wudhu, kemudian kita bersih dari hadas, dan selanjutnya di dalam rukun sholat bisa terpenuhi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.